warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sapna Aulia dengan NIM C01222095. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Pengertian kebijakan dividen adalah keputusan yang dibuat oleh perusahaan mengenai seberapa besar laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen dan seberapa besar yang akan ditahan di dalam perusahaan sebagai laba ditahan. Selanjutnya, teori yang terkait dengan kebijakan dividen. Yang pertama itu teori burung di tangan. Teori ini dikemukakan oleh Mayer, Gordon, dan Johan Lindner yang menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen yang dibayarkan sekarang daripada laba yang ditahan dan diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Terus teori kedua yaitu teori again. Teori ini berfokus pada konflik antara manajemen dan pemegang saham. Dividen dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi potensi konflik ini dengan mengurangi dana yang tersedia bagi manajemen untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek yang mungkin tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Terus teori yang terakhir yaitu teori preferensi pajak. Teori ini menyatakan bahwa karena dividen dikenakan pajak lebih tinggi daripada capital gain, keuntungan dari penjualan saham, investor mungkin lebih menyukai perusahaan yang membayar dividen lebih rendah dan menahan lebih banyak laba untuk diinvestasikan kembali atau dibeli kembali saham. Faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan kebijakan dividen. Yang pertama itu profitabilitas. Laba bersih yang dihasilkan perusahaan mempengaruhi kemampuan untuk membayar dividen. Kedua, stabilitas pendapatan. Perusahaan dengan pendapatan yang stabil lebih mungkin untuk membayar dividen secara konsisten. Ketiga, kebutuhan investasi. Jika perusahaan memiliki banyak peluang investasi yang menguntungkan, manajemen mungkin memilih untuk menahan laba untuk mendanai pertumbuhan daripada membayar dividen. Terus yang terakhir, arus kas operasional yang kuat memberikan perusahaan fleksibel untuk membayar dividen. Jenis-jenis dividen. Ada beberapa jenis-jenis dividen, yaitu yang pertama, dividen tunai. Dividen ini dibayarkan dalam bentuk uang tunai kepada pemegang saham. Kedua itu dividen saham. Dalam jenis ini perusahaan membayar dividen dalam bentuk saham tambahan, bukan uang tunai. Dividen properti. Dividen ini dibayarkan dalam bentuk aset selain uang tunai, seperti barang atau surat berharga. Terus yang terakhir itu dividen scrip, yaitu perusahaan yang tidak memiliki cukup kas untuk membayar dividen tunai dan mengeluarkan scrip, yaitu surat utang jangka pendek yang menjanjikan pembayaran dividen di masa depan. Yang terakhir, dividen likuidasi. Ini terjadi ketika perusahaan membayar dividen dari modal aset bukan dari laba. Dampak kebijakan dividen terhadap harga saham ada 4, yaitu yang pertama, sinyal kesehatan perusahaan. Pembayaran dividen yang konsisten atau meningkat seringkali dianggap sebagai sinyal positif tentang kesehatan keuangan perusahaan dan prospek masa depan. Terus yang kedua, persepsi nilai. Dividen yang besar atau meningkat dapat meningkatkan persepsi nilai perusahaan di mata investor. Investor mungkin lebih cenderung untuk membeli saham perusahaan yang membayar dividen yang besar. Karena hal itu memberikan pengembalian tunai langsung kepada mereka. Terus yang ketiga itu penurunan kas. Pembayaran dividen yang tinggi dapat mengurangi jumlah kas yang tersedia untuk investasi perusahaan dalam peluang pertumbuhan atau untuk mengatasi situasi keuangan darurat. Terakhir, sinyal pasar. Kebijakan dividen dapat memberikan sinyal kepada pasar tentang prospek masa depan perusahaan. Yang keempat, sinyal pasar. Kebijakan dividen dapat memberikan sinyal kepada pasar tentang prospek masa depan perusahaan. Selanjutnya yaitu pengaruh investor institusional. Investor institusional seperti dana pensiun dan dana investasi besar seringkali memiliki preferensi tertentu terhadap perusahaan yang membayar dividen. Reaksi pajak. Perubahan dalam kebijakan dividen dapat mempengaruhi opini investor tentang pajak atau atas dividen.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.